Dr. Haji Indra Muklis Adnan, SHM, HMM, PhD, lahir di Teluk Pinang 29 Desember, merupakan dosen tetap Fakultas Hukum Program Studi Ilmu Hukum Universitas Islam Indragiri. Menempuh pendidikan tinggi strata 1 pada Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta jurusan Ilmu Hukum. Strata 2 pada Sekolah Tinggi Manajemen IMI Jakarta untuk program Magister Manajemen. Strata 2 Magister Hukum Tata Negara pada Universitas Islam Indonesia Yogyakarta dan program Doctoral for College of Law, Government and International Studies of University Utara Malaysia. Beliau aktif mengajar dan mengampu beberapa mata kuliah pada program studi ilmu hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Indragiri. Dan kita belajar hari ini politik hukum. Yang saya minta itu nggak usah banyak-banyak sebenarnya. Ada yang bikin makalah sampai 80 halaman. Saya minta jurnal. Jurnal itu 15-16 halaman. Ya. Ada pakai daftar isi, nggak perlu. Jurnal tidak pakai daftar isi. Ini tidak salah. Kenapa saya latih kalian bikin jurnal yang baik? Supaya kalian tidak ada kendala mau OC. Karena ketentuan itu mau kita turunkan. Sebelum OC harus membuat jurnal. Sumber jurnalnya dari skripsi. Ya, nah jurnal itu harus diterbitkan. Jadi kalau misalnya kalian bikin skripsi, bikin jurnal terus standarnya tak betul, maka jurnal kalian nggak akan diterbitkan orang, ditolak. Oleh karena itu dari sekarang kita belajar dulu. Setiap mata kuliah ketemu dengan saya pasti saya suruh bikin jurnal supaya kalian piawai, terlatih. Kalau perlu, saya sangat suka sekali kalau kalian tulis sendiri, bikin jurnal, ketahuannya terbit di Scopus. Wah, itu nilainya jempol itu. Ya. Jempol, coba latih lah. Ini mulai hari ini. Nanti kita lihat, besok latih bikin jurnal. Latih. Kalau sudah ada tabungan, kirim ke Scopus. Diterbitkan Scopus, kirim ke saya. Saya akan ingat itu nanti sampai dengan apa ya, dengan OC. Dan ini sudah sekalian, inilah kelemahan kita, bukan saudara aja. Karena itu sebenarnya ya berkoran gampang aja, dia kan tak kita periksa lagi ke koran, langsung masuk. Karena itu jangan begitu. Latihan lah, latihan bikin jurnal. 15 halaman boleh, 10 halaman boleh. Kita punya media, tabloid, masukkan ke sana. Jurnal. Coba dari sekarang main kapan-kapan. Ke depan ada piawai dengan buat jurnal. Baik ya, kita lanjutkan. Ini kita butuh 3 menit, mudah-mudahan ini tidak bisa berapa menit ya. Kita lanjut itu hukum reformasi. Dalam tuntutan reformasi tahun 98 ada 6 hal yang dituntut oleh mahasiswa waktu itu. Pertama tentang demokratisasi. Kenapa salah satu yang dituntut demokratisasi? Ada yang mempelajari ini tidak? Ada yang tahu nggak? Apa sebelum 98 itu demokratisasi itu tidak ada? Apa demokrasi itu mati? Ada yang tahu? Ini ketua kelas. Sebenarnya demokrasi ada, Pak. Ya. Cuman demokrasinya tidak sesuai dengan asasnya. Oke, contohnya? Kayak kalau diperhatikan lagi yang dulu di pemerintah itu ya orang lingkup presiden saja gitu, keluarga presiden atau orang anggota presiden saja. Dan itu dari awal sampai akhir pemerintahnya Golkar saja yang memimpin dan hanya ada 3 partai, kurang demokrasinya lagi. Ya, KKN sangat tinggi. KKN sangat tinggi. Jadi kolusi, korupsi, nepotisme.
Nepotisme itu adalah, tadi disampaikan oleh ketua kelas, itu pengangkatan pejabat-pejabat ditentukan bukan dari sisi kepintaran atau kewajaran. Kadang anaknya, cucunya. Tapi sekarang zaman reformasi ini kira-kira sudah hilang atau tidak itu? Hah? Masih ada. Ada yang bisa komentar lagi? Ada? Siapa yang HMI mana HMI? Ini GMI ini saya tahu. Kemarin saya ngisi juga. Ada HMI ya? Ada HMI. Coba sekarang contoh. Atau contoh. Sekarang terpilih istrinya. Nah kira-kira ini nggak tuntutan reformasi? Hah? Istri mantan bupati, walaupun mekanismenya adalah mekanisme pemilu, kira-kira berada pengaruh nggak kalau dia bukan istri bupati? Yang pertama ada curi start dulu ya. Pada saat bupati masih menjabat dia bawa kemana-mana itu. Camat, kau ganti, kalau enggak kau tak dukung istriku, kau ganti. Maka nepotismenya muncul, koalisinya muncul. Saya melihat bahwa reformasi ini kebablasan juga. Malah lebih parah lagi, cuman terstruktur dia melalui mekanisme. Ya. Nah, oleh karena itu, salah satu penyebab munculnya tuntutan reformasi itu adalah demokratisasi yang waktu itu mati. Yang kedua, keterbukaan. Tidak ada keterbukaan di tengah-tengah masyarakat. Pemerintah menutupi kebijakan-kebijakan. Oleh karena itu sekarang itu pemerintah harus terbuka. Masyarakat harus tahu, masyarakat ikut dalam menentukan kebijakan nasional melalui apa? Melalui undang-undang dan tahapan-tahapannya. Ya. Peningkatan perlindungan HAM. Banyak aktivis-aktivis hilang malam. Ya, banyak aktivis-aktivis yang dikungkung, tembak, penjara tanpa diadili. Jadi hak asasi manusia waktu itu terkibiri. Yang keempat, pemberantasan KKN. Korupsi, nepotisme. Korupsinya merajalela. Maka dilahirkan salah satu organ reformasi itu adalah yang kita kenal dengan sekarang ini adalah KPK. Tapi tidak hanya KPK yang urusan ini, termasuk jaksa, masuk kepolisian, juga diberikan kewenangan tugas untuk memberantas KKN. Lalu adanya amandemen Undang-Undang 45. Yang dulu Undang-Undang 45 ini tidak boleh diamandemen. Ya. Dianggap undang-undang itu sudah sempurna, tidak boleh dirubah. Maka dalam tuntutan reformasi itu amandemen Undang-Undang Dasar 45 boleh diamandemen, ditambah pasalnya, dirubah pasalnya, menyesuaikan kebutuhan negara pada saat ini. Yang keenam, yang terakhir itu adalah otonomi daerah. Kenapa otonomi daerah itu salah satu tuntutan reformasi? Coba, ada yang tahu? Kenapa? Memang otonomi daerah itu dulu tidak ada.
Keren dong? Pak, Ya. agar mempercepat kemajuan di daerah-daerah Pak, agar daerah itu berlomba-lomba untuk membangun daerah masing-masing karena diberikan kewenangan untuk mengatur rumah tangga daerah tersebut. Ya. Kenapa ya? Itu tujuan otonomi daerah. Tapi kenapa menjadi itu salah satu agenda reformasi? Pembangunan tidak merata. Pembangunan tidak merata. Ada lagi? Karena semua hal pembangunan itu tadi Pak diatur oleh pemerintah pusat. Ya. Jadi pemerintahan yang diatur dari pusat. Tidak ada pemerintah daerah, semua dari pusat. Ya, pemerintahan yang diatur dari pusat di daerah itu kadang-kadang demokrasi nggak jalan. Tiba-tiba pusat aja menempatkan orang di daerah. Ya. Jadi daerah itu tidak produktif ya. Mau tidak mau, kita harus juga menyadari bahwa Pak B.J. Habibie ini adalah tokoh reformasi. Kenapa? Walaupun dia termasuk dalam pejabat yang dilahirkan dalam Orde Baru, tetapi tanpa kebijakan dia pada saat itu, maka reformasi belum tentu bisa jalan sebaik ini, sesmooth ini. Ya, makanya karena itu B.J. Habibie waktu itu melahirkan, memperbaharui undang-undang bidang politik yang lebih demokratis. Ya, dia robah. Ini tonggak sejarah, ini tonggak awal reformasi itu. Ya. Presiden Habibie waktu itu merubah undang-undang bidang politik lebih demokratis. Yang kedua, meninjau undang-undang Supersip yang menjamin perlindungan HAM. Dulu orang sedikit ditangkap, sedikit aja menghina presiden, Supersip. Menghina jangan presiden, menghina bupati, Supersip. Menghina gubernur, Supersip. Menghina menteri, Supersip. Walaupun itu adalah tentang jadi perlindungan HAM bagi masyarakat itu tak ada. Orang tidak boleh bicara. Ya. Nah, B.J. Habibie merubah undang-undang Supersip itu. Yang ketiga, memperbarui undang-undang bidang ekonomi. Apa yang diperbaruinya adalah membatasi kewenangan, mencegah agar tidak terjadi KKN di dalam undang-undang itu, dalam penerapan undang-undang itu. Terutama adalah undang-undang perbankan. Jadi sebenarnya tonggak sejarah reformasi itu diawali oleh kebijakan atau kebijakan terobosan-terobosan dilakukan oleh Presiden B.J. Habibie. Maka dalam politik hukum reformasi terjadi perubahan waktu itu, yaitu dengan mencabut TAP MPR nomor 13 atau nomor 12 tahun 98 tentang pencabutan hak TAP MPR nomor 5 tahun 98 tentang kewenangan presiden sebagai inventaris MPR untuk mengamankan pembangunan. Itulah tonggak awal politik hukum reformasi itu. Yang kedua, TAP MPR nomor 13 tahun 98 tentang pembatasan presiden bahwa atau wapres maksimal 2 periode. Ini sejarah loh. Maka sebetulnya Bapak reformasi itu siapa? B.J. Habibie. Ya. Orang katakan Amin Rais. Amin Rais waktu itu yang nuntut saja, nuntut. Tapi kebijakan kita, kalau waktu itu B.J. Habibie mengatakan bahwa lawan orang, bunuh orang tuh, tentara, polisi, tangkap itu semua. Anda tidak mau. Mari kita robah.
Beberapa top MPR yang lama ini tidak reformasi, kita rombak, kata Presiden. Kalau Presiden tidak setuju, bagaimana? Dia bisa gunakan alat negara. Amin Rais itu tokoh demonya. Sejak waktu itu dia anggota DPR, ya termasuklah ya. Sebetulnya dia tokohnya tidak hanya Amin Rais, termasuk B.J. Habibie. B.J. Habibie, Amin Rais waktu itu ketua DPR. Maka mulailah berlaku maksimal Presiden, Wakil Presiden sebelum periode. Nah sekarang ada semangat 3 periode. Itu adalah semangat orang-orang penjilat. Pak Jokowi tidak mau. Saya tanya betul sama adik saya, itu gimana itu tentang jabatan tambahan jabatan? Enggak, Jokowi tidak mau. Itu orang-orang yang angkat telur itu. Yang berikutnya adalah TAP MPR nomor 17 tentang hak asasi manusia. Ini juga dilakukan revisi. Baik, kita ada waktu 8 menit. Silakan saudara untuk bertanya. Silakan ada yang bertanya sampai di ini. Kenapa hak asasi manusia itu menjadi juga tonggak sejarah reformasi? Itu menjadi tuntutan reformasi. Apa sebabnya? Coba saya tahu. Kenapa? Kenapa tentang hak asasi manusia itu? Apa memang tentang hak asasi manusia sebelum reformasi itu kawan? Atau apa? Coba. Anda tahu? Kenapa itu juga menjadi salah satu tuntutan reformasi? Jangan takut salah. Apa masalah nama? Kan jelas kalau tentang pencabutan tentang wewenang presiden sebagai mandataris sudah, tentang jabatan presiden 2 periode sudah tahu kita ya. Tak boleh lagi. Sampailah kepada bupati sudah tak boleh 2 periode, tak boleh lebih dari 2 periode. Tentang hak asasi manusia. Ya. Karena kan sebelum era reformasi ini Pak, banyak kejadian kasus-kasus yang melanggar HAM. Contohnya orang yang hilang, orang banyak dibunuh. Makanya dari itu setelah reformasi ini adalah tuntutannya itu mengecek ulang hukum tentang HAM. Ya, pada waktu itu banyak aktivis mahasiswa ya, hanya karena demo SPP hilang. Jangankan demo yang lain, demo SPP aja hilang. Apalagi demo tentang kebijakan negara. Jadi pagi demo, sore hilang. Nah tahu tinggal innalillahi. Begitu perlindungan HAM bagi masyarakat kita tidak menjadi hal penting. Jadi kebanyakan tentang HAM ini tentang aktivis. Kalau masyarakatnya kurang lah, tapi aktivis yang banyak menjadi diculik dan sebagainya. Penculikan terhadap aktivis ini menjadi masalah. Kalau yang masyarakat lain kayak kurang ya, begitu menonjol. Tapi pelanggaran HAM ini banyak dia dikenakan terjadi kepada aktivis mahasiswa kita waktu itu. Nah sehingga membuat HAM atau hak asasi manusia untuk berkumpul mengeluarkan pendapat itu tidak dibela. Nah, itu salah satu hak kita untuk berpendapat tentang negara, tentang pemerintahan,
sepanjang pendapat itu dilakukan dengan normal, dengan tapi sekarang ada kebablasan. Pendapat itu tak menonjol, yang menonjol merusak. Nah, ini yang bahaya. Ya, coba pendapat di pidatonya sedikit, yang banyaknya merusak. Ada yang kadang-kadang yang mencuri kan ya, masuk demo dia dalam satu tempat dicuri itu, hilang sendal orang, legal 4 orang. Itu saya contoh. Tapi demo dalam pengertian hanya mengeluarkan pendapat tak ada masalah. Makanya kalau kita lihat tuh demo di DPR itu hanya boleh di luar pagar kan? Kenapa? Karena bukan tidak menghargai hak asasi manusia. Mereka takut kehilangan sendal, takut kehilangan buku, kehilangan sepatu. Nah, demo lah. Apa yang pendapat? Nah, mampu tak kita sebagai mahasiswa, sebagai masyarakat menahan diri apabila demo itu tidak merembet kepada pencurian? Sampaikan. Saya masih ingat, saya pernah sekali di Turki ya. Saya duduk di Turki di pasar gitu. Orang demo ke pasar aman, nah ada toko-toko itu tutup. Coba kalau kita demo ke pasar, habis toko itu tutup, takut dia. Ya. Saya lihat persis itu orang demo. Mereka demo bawa bendera, bawa tulisan kertas gitu, pakai speaker, pakai mic. Nah, ada toko buka aja, orang ke pasar tak ke pasar. Karena waktu itu memang untuk mencapai satu gedung yang mereka ingin ingin orasi itu lewat pertokoan dan pasar. Tidak masalah. Nah, oleh karena itu yang tidak siap itu kitanya sebagai pendemo ini dan siap. Nah, oleh karena itu kadang-kadang kita minta kepada misalnya munisi demo, ya kita minta munisi pakai jaket, alma mater, jadi nampak. Takutnya kan nyusup maling, nah, kata orang juga ada munisi maling. Padahal ada penyusupan itu membuat kadang-kadang yang dituntut lain, yang dicuri lain. Ini yang tidak kita ya. Karena sebetulnya tentang demo ini biasa-biasa saja, menyampaikan inspirasi. Makanya kadang-kadang nggak berani juga orang buka pagar, kan takut itu, takut hilang sepatu lalu sendal. Rusak mobil lah, rusak Honda. Jadi demo tentang undang-undang yang rusak mobil, kan aneh itu. Nah, inilah kita ini aktivis ini harus disadari bahwa demo itu jangan main-main. Kayak yang kita demo itu motor, mobil yang gede, mobil jadi bantai. Emang mobil salah apa? Yang salah itu kan kebijakan. Bukan mobil yang salah, ya. Saya ada pertanyaan lagi? Ada? Kalau tidak ada, cukup sampai di sini. Yang belum menyerahkan jurnalnya segera. Saya tunggu sampai jadwal itu berakhir. Sampai tanggal berapa ya ini? Tanggal 7 ya. Saya tunggu beberapa kali itu 2, 1 kirim ke email atau kirim ke WA saya dalam bentuk, saya kembalikan yang dalam bentuk Word, saya balikan dalam bentuk PDF. Saya kembalikan itu masih penting. Kalau saya kembalikan berarti nilainya itu yang ada. Saya kembalikan itu berarti ada perbaikan kan. Yang kedua, tolong dibuat formatnya bagus. Jangan rata kiri kanannya mencoba samping, atau rata kanan kirinya coba samping. Jangan ya. Nah, lalu
Fisiknya serahkan pada ketua kelas, serahkan ke saya. Fisiknya ini penting saya karena untuk mendeteksinya, menilainya kan saya harus kayak fisik tulis tangan. Yang ada di file itu nanti, yang bagus saya akan kirim itu ke jurnal untuk diterbitkan. Mudah-mudahan kalian tidak plagiat. Kalau kalian plagiat, muncullah nama kalian dia plagiat. Ya. Tapi saya akan koreksi. Saya akan koreksi kalau yang plagiat, saya akan tahu kok. Pasti saya ubah. Nah, mungkin saya kirim yang udah plagiat. Ya, kita ada pretermitted ya. Kita lihat nanti. Oh ini ambil dari sini. Ya, tujuannya tak lain supaya kalian nanti mudah di dalam proses pencapaian ujian oral atau ujian mesin, supaya tidak susah dan ada pertanyaan? Sudah cukup? Kalau tidak ada, cukup di sini. Terima kasih perhatiannya. Sampai jumpa di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.